Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di majelis ini, di majelis yang penuh barakah ini, di mana majelis yang kita berzikir kepada Allah Taala. Di mana kalau kita berzikir dengan Allah Taala, Allah akan mengingat kita. Karena kita berzikir kepada Allah Taala, maka Allah akan bisa mengenal kita. Allah tidak mungkin mengenal hambanya, akan tapi apa? Lebih mengenal kita. Soalnya apa? Kita dalam hari ini, sekarang ini hadir majelis dan bukan sekadar hadir majelis, dan kita di sini berzikir dengan namanya Allah, berzikir dengan namanya Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini. Nah, insyaallah akan diteruskan lagi kajian mingguan yaitu Nasihat Dunia yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelumnya dari ceritanya dari mengenai beliau ini adalah kutub Qutbil Ghaus. Qutbil Ghaus ini apa? Kutub yang wali yang kayak sedunia gitu. Beliau adalah kayak kepalanya gitu. Kayak ketuanya. Dari semua kutub beliau yang ketuanya. Dan beliau ini dari umur 9 tahun jadi kutub. Dan dikatakan dalam manakibnya itu beliau jadi kutub hampir 60 tahun atau 60 tahun, kalau tidak salah 60 tahun lebih. Dan itu bukan karena apa? Dan beliau bukan dapat magom sudah di situ tidak belajar, tidak. Beliau dapat magom tetap belajar dari salah satu syekhnya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yaitu Qutbil Anfas. Di suatu ketika ada seseorang tanya sama Imam Haddad, "Ya Habib, Anda tidak pernah dengar karangannya Habib Umar ini kecuali Latif Atos." Loh, itu mau tahu karangannya? Iya, ini anak karangannya. Dia tidak bikin kitab, tapi bikin murid yang kayak pinternya. Bukan Habib Abdullah ini membanggakan dirinya untuk memang beliau alim, tapi beliau bukan membanggakan dirinya. Beliau membanggakan dirinya untuk apa? Untuk mengangkat nama gurunya. Bukan asal membanggakan dirinya. Kalau memang beliau membanggakan dirinya, ya sudah, anak alim sudah. Mau ngapain? Anak paling alim sekarang. Memang dilihat dari zamannya beliau itu memang beliau paling alim di zamannya. Tapi apa? Sampai banyak kitabnya beliau. Salah satunya ini kitab Nasihat Dunia, dan ada 10 lagi. Kalau ada 10, 12 itu. Ini silsilah namanya salah satu. Dan ini Nasihat Dunia ini dari kata kitab silsilah Imam Haddad. Nah, kitab silsilah Imam Haddad ini banyak. Dari pertama Nasihat Dunia, habis itu keduanya Dakwah Utama, yang ketiganya Risalatul Mu'awana, terus sampai ke 12 itu. Yang Anda tahu hikam banyak dari kitabnya itu beliau. Dan segala macam beliau itu bahasnya apa? Yang bahasnya tentang ilmu, tentang ulama. Karena apa? Karena beliau ngarang seperti ini karena tahu di zamannya kita ini banyak nanti orang-orang yang tidak tahu yang seperti ini. Jadi disifatkan sama Imam Haddad ini banyaknya pada kitabnya Imam Haddad sifatnya orang akhir zaman. Dan seperti yang waktu itu pernah diceritakan oleh Abang, beliau itu salah satu orang yang mengidam-idamkan menjadi tentaranya Imam Mahdi. Akan tapi apa? Beliau melihat dan membaca tentang apa akhir zaman yang akan datang akhir zaman. Beliau takut, tapi jangan sampai tidak usah tidak mau. Nah, kita ini yang hidup di akhir zaman dibekali sama Imam Haddad supaya apa? Dibekali kitabnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi yang namanya akhir zaman ini. Dan mari pertama-tama kita lihat dulu seperti niatnya Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa'ah wal
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة ورسولنا Bismillahirrahmanirrahim. Yanbaghi lil ulama wa khususan minhum ulatul ahkam ayyahudu amatul muslimina ila al-ihtisam ilaihim wa yakhawfun bima warada anillahi ta'ala wa rasulihim min tashkilat wa tahdidat fil da'wa wal ta'adul kadhiba wa syahadatul zuwar wal aimanul fasirah wal muamalatul fasidah mithlu riba wa ghairihi. Sepatutnya bagi seorang ulama, terlebih-lebih seorang ulama yang ditunjuk menjadi hakim, hendaknya ulama itu harus memperbaiki masalah-masalah kaum muslim yang sedang bermusuhan. Maksudnya gimana? Seorang ulama ini daya diem, kadang memang seorang ulama ini memang mengajar cara dakwah, tapi bukan hanya dakwah seperti itu aja. Diperingati sama Muhammad apa? Kalau ada orang yang ada orang yang bertengkar atau orang yang masalah ini, masalah itu, ya sebisa mungkin kita membantunya. Maksudnya ulama itu membantunya. Karena apa? Karena wajib bagi dia. Karena kebanyakan perkara-perkara yang di dunia ini tersangkut paut sama agama. Dan yang paling tahu agama ya ulama. Jadi dengan menjelaskan dengan mereka tentang apa yang diselisihkan oleh mereka, apa yang diselisihkan masalah harta atau masalah warisan, dan kebanyakan kan sekarang, apalagi zaman akhir, mesti yang namanya rebutan warisan. Dan di ilmu agama itu sendiri ada yang namanya ilmu warisan. Dan ulama yang seperti ini wajib untuk menyelesaikan masalah. Dan kadang orang banyak yang salah tentang warisan. Kan kalau di firman Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan al-dzakar mithlu hadzil unsayyain. Lelaki itu seperti derajatnya seperti dua perempuan. Apa? Di dalam warisan. Bukan di dalam hal apapun, cuma di dalam warisan. Kalau di dalam agama sendiri lelaki sama perempuan sama, derajatnya sama, cuma di mana yang beda? Di dalam warisan. Dan kadang orang sama, kalau sudah masalah warisan, laki sama perempuan mau disamakan beda bisa. Ya ada ilmunya semuanya. Ya, cara menyelesaikannya gimana? Nah, kalau ada ulama yang melihat seperti ini, ya dibimbing mereka bagaimana cara bagi warisan. Jadi ulama bukan cuma dakwah sama ibaratkan ilmu saja, tapi kalau ada masalah ya harus diselesaikan dengan cara agama juga. Terlebih-lebih orang yang ditunjuk sebagai hakim. Kalau zaman sekarang tidak ada hakim. Kalau dulu ada, ya hakim itu setiap apapun masalahnya, ya seperti ini mencuri atau secara warisan ini juga datangnya ke hakim, seperti Sayyidina Ali waktu itu membagikan hutan, dan banyak lagi Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya yang menjadi hakim. Dan terlebih ulama yang menjadi hakim ini. Tapi kalau zaman sekarang ulama yang menjadi hakim kan seperti apa? Ya ulama yang dipandang. Yang dipandang maksudnya yang dituakan gitu. Kalau sekarang Allah alam siapa yang dituakan? Surabaya udah habis. Nah, nggak tahu mungkin sekarang katanya sih ini
Habib Najib ya, Najib Radat, katanya paling dituakan sekarang. Nah kalau misalkan beliau tahu caranya gimana, Allah alam, anak husnudzonnya beliau itu alim. Allah alam kalau memang beliau tidak tahu dan ini tidak tahu, tapi anak husnudzonnya beliau alim. Kalau misalkan ada permasalahan, perginya ke beliau. Tapi zaman sekarang ulama-ulama yang semacam beliau ini tidak bisa. Bukan orang kan beliau ini orang sibuk juga, bukan masuk waktunya buat kita ya. Nah, ya memang mungkin kalau misalkan ada janjian, kan enggak, kalau ulama dulu itu tidak pakai janjian, langsung ketemu ya ada. Soalnya apa? Ya dulu kan enggak kayak sekarang, kecampur semuanya ini apa itu kan. Nah kalau sekarang beda lagi. Dan bisalah kita ketemu sama siapa yang ulama, misal bertanya masalah fikih, jangan malu, tidak usah malu. Tidak boleh malu, masalah agama itu tidak boleh kita malu. Meskipun itu dalam keadaan, maksudnya bukan apa ya, meskipun itu pertanyaan pribadi. Kalau bisa memang menyangkut hukum, wajib kita tanyakan kalau kita tidak tahu. Tidak ada malu di dalam agama. Kalau misalkan kita malu bermaksiat, nah itu baru pantas untuk malu bermaksiat. Tapi malu untuk bertanya dalam hal agama, tidak boleh. Dan ditakut-takuti bagi ulama-ulama ini apa, wajib menakut-nakuti orang-orang untuk apa, dari siksanya Allah dan tegurannya Allah, teguran Allah dan Rasulnya. Di dalam apa? Di dalam aduan yang palsu, atau saksi palsu, atau sumpah yang palsu, atau apa? Atau jual beli yang rusak, seperti apa, riba atau selainnya. Nah, di sini dimaksudkan gimana? Maksudnya ulama ini harus mengajarkan, bukan asal mengajarkan ini surga, nanti dapat nikmat Allah, enggak. Yang mengajarkan juga bagaimana kalau misalkan melanggar sholat ini apa maknanya, apa dosanya, melanggar puasanya apa dosanya. Harus seperti itu ulama. Jangan hanya ngumbar-ngumbar, maksudnya bukan, jangan hanya mengajarkan janji-janji Allah yang baik, janji-janji Allah yang buruk juga harus diajarkan. Supaya apa? Supaya tahu, supaya dia mengerjakan, supaya dia ada rasa takut di dalam hatinya. Kalau misalkan cuma dikatakan janji-janji baik saja, tidak mungkin. Dan ini orang-orang kira mau ibadah, pikirnya tidak apa-apa, tidak dapat surga dia. Terus habis itu tidak dapat dosa, tidak sholat. Ya tidak, harus diajarkan juga gimana kalau misalkan sholat tidak sholat, gimana pahamnya, gimana dosanya. Di dalam fikih sendiri, kalau orang mengatakan sholat itu, misalkan dia bilang sholat zuhur itu tidak wajib, hari detik itu juga tidak apa-apa dibunuh. Ngomong kayak gitu, wajib juga. Lain lagi kalau misalkan orang males, misalkan sholat zuhur males sampai asar males. Nah itu pas malesnya itu diminta tobat sama disuruh sholat. Kalau misalkan dia dan disuruh sholat, tetap sholat apa? Nah itu pas maghrib itu dibunuh. Ayo, ini orang tidak sholat di dalam Islam apa? Disuruh bunuh. Nah kalau zaman sekarang banyak tidak sholat. Kadang kita sendiri tinggi subuh tiba-tiba jam 7, tidak tahu. Tapi kalau misalnya udah lalai itu tidak apa-apa. Tapi kalau lalai setiap hari ya bukan lalai namanya, emang keturun. Emang tidak mau sholat subuh gitu. Tidak boleh seperti itu. Wabit yadkuru lahum ba'du ma warada fi syar'i min tahrimi wa hadhil umur wa syiddatul iqab fiha wa dzalika li ghalabatil jahal wa syiddatul hirs wa qillatul mubalaghah bi amrid din wa kaman amin min muslimin ila sami'a tahrim mutatif fi da'wa wa syahadatul iman yajibu an syai'in qad azima alaihi min dzalika li jahli wa qillatul amal. Penyebabnya orang ini melakukan haram ini apa katanya? Disebutkan dan harus wajib bagi ulama untuk mengajarkan ilmu tentang apa syariat Allah, tentang keharaman ataupun segala macam yang wajib bagi dia untuk tahu. Dan apa alasannya orang kebanyakan apa
terjerumus pada maksiat. Kata yang ada karena dia bodoh tentang ilmu agama, salah satunya. Dan yang kedua kenapa? Karena rakusnya dia atas dunia. Dan yang ketiga, karena dia males mau mendatangi perintah-perintah agama. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini dalam tiga sifat ini, kalau misalnya ada salah satunya, maksudnya apa? Di dalam orang ini ada salah satu sifat di dalam seseorang, salah satu sifat ini, maka dia apa? Akan menjauhi ilmu agama itu sendiri. Dan banyak ada yang ada dari orang umum yang muslimin, jika mendengar haram tentang bohong, tentang apa ngadu tadi, atau tentang syahadat, atau tentang saksi, atau tentang sumpah tadi, mereka meremehkannya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu hukumannya dan ilmu agamanya. Karena mereka itu meremehkan apa-apa yang mengerjakan haram itu kenapa? Karena mereka tidak tahu apa itu hukumannya kalau mengerjakan zina. Kalau misalkan mereka tahu dan mereka menerimanya, tidak mungkin mereka menerima zina. Masa mau ada pasal, misalkan ada orang duduk di majelis, zina itu haram, zina itu gini, nangis-nangis orangnya, dapat janjian bedaan di hotel, tidak mungkin kan? Terus nangis-nangis kayak gitu, guru-guru dapat janjian bedaan. Nah, ini termasuk salah satu orang-orang yang mati hatinya, sudah nasihati, tapi apa? Tetap mengerjakan maksiat. Dan memang manusia ini tidak bisa terlepas dari maksiat, tapi wajib bagi kita untuk menghindarinya. Dan anak kemarin dan tadi anak mendengarkan ceramahnya Buya Yahya itu, maksiat syahwat ini memang susah untuk kita hindari. Tapi dan syahwat ini bisa kalau kita hindari dan dengan kemauan kita. Contohnya kalau misalnya syahwat kita datang, ini kan kalamnya Buya Yahya. Contoh syahwat itu datang, kita berwudu dan kita baca Quran, hilang syahwat kita. Beda lagi kalau misalkan syahwat itu yang kita yang undang. Kan kadang-kadang kalau misalkan lihat sosial media, tiba-tiba kepo yang itu dikit, wah udah terus keterusan sampai ada tuh berbuat dosa. Ini kita ngelihat yang gitu itu sudah dosa. Kan kita tahu sendiri auratnya perempuan itu apa, rambut sampai mata kaki, kecuali muka sama telapak tangan. Nah, kalau misalnya kita melihat lebih dari itu, ya dosa. Alal jumlah, wa yata'akkad alal ulama ayyajalisun nas bil ilm wa yadhum bihi wa yubayyinu lahum wa yakunu kalamul alim ma'ahum fi bayanil amri alladhi ja'u ilayhi min ajalihi mithlu ma idza ja'u al-'abdu nikah yakunu kalamu ma'ahum biha yata'allaq bin nisa minas sadaq wa nafaqah wa ma'asyatu bil ma'ruf wa ma yajri hadal majra wa mithlu ma idza ja'u al-'abdu bainu wa kitab al-mastur bainahum fi dhalika yakunu kalamu ma'ahum bi syahadat wa fi sahih buyut wa wasadihan dan kesimpulannya kita kata yang ditekankan atas ulama untuk apa? Duduk bersama orang-orang. Dengan apa? Dengan membahas ilmu. Jadi bukan hanya orang-orang saja yang harus mendatangi ulama. Ulama ini harus mendatangi orang-orang. Dan ditekankan untuk dia sendiri apa? Untuk datangkan orang-orang ini. Kan yang kayak kemarin dibahas apa? Ulama ini harus apa? Kalau siap-siap berkorban. Berkorban atas segalanya, berkorban atas waktunya. Kalau misalnya memang dia kepingin baik, misalkan dia kepingin orang-orang itu menjadi baik, berkorban hartanya, berkorban dirinya, tidak tidur apa, yaitu apa? Untuk supaya niatnya satu, untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama yang seperti ini, yang mencari-cari orang dan dia niat untuk bertahu kebaikan, dia pasti mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Dan menjelaskan mereka atas masalah agama dan
kalamnya orang alim ini harus tepat pada, maksudnya tepat pada waktunya. Maksudnya gimana? Dicontohkan oleh Imam Haddad, jikalau datang misalkan waktu akad nikah, didudukkan itu orang laki-laki yang mau nikah dan dijelaskan tentang hak-haknya perempuan. Hak-haknya perempuan maksudnya apa? Tentang maharnya dia, tentang nafkah buat dia, tentang apa, memperlakukan baik padanya. Dan dimisalkan lagi oleh Imam Haddad, jika datang kepadanya akad waktu jual beli ataupun yang dijual beli, maka dijelaskan tentang apa? Saksi-saksi jual belinya, atau bagaimana cara jual beli yang baik ataupun yang buruknya juga dikasih tahu. Jangan yang baiknya saja, nanti dia tidak tahu yang buruknya, tiba-tiba ini batal, jual belinya tidak sah gitu. Nah ini harus dikasih tahu juga sama orang yang jual beli. Dan wajib bagi ulama-ulama kalau misalkan mengetahui dan dia mempunyai kekuasaan untuk itu, bisa ngomong, harus dia ngomongkan. Wahadallahu khairu wa aula fi hadzal majlis bil khawdi fi fudulil kalam ma la ta'lamu bi amri alladhi min ajalihi ja'u wa la binayil rasul. Dan kata Imam Haddad, demi Allah sesungguhnya inilah adalah paling mulianya majlis seperti ini. Katanya ulama untuk mengajak kepada kebaikan. Dan paling afdolnya, paling utamanya bercakap-cakap. Maksudnya paling afdolnya untuk apa? Bercakap-cakap tentang ini. Dan katanya tidaklah di suatu perkara di dalam dunia ini, kata yang ada, tidak bukan bersangkutan dengan agama. Semuanya bersangkutan dengan syariat. Wala yabghil min ayakhudhu mal khalidin wala yasrifa syai'an min awqatihi fi ghairi iqamatiddin. Dan kata Imam Haddad, tidak sepatutnya bagi orang yang berilmu untuk berbicara kepada orang-orang yang suka tukang gosip, yang suka menghabiskan waktunya pada berbicara yang tidak bermanfaat. Dan tidak bolehlah dia menghabiskan sesuatu dari waktunya kecuali dengan mengisinya dengan ilmu. Kadang memang orang-orang ini berbicara, meskipun orang berilmu sendiri ngomong tidak ada guna, tidak manfaat. Kadang ketemu temannya, ini campurannya kayak biasanya aja. Tapi apa? Memang kita tidak bisa harus masukkan semua dalam pembahasan itu ilmu. Tidak harus pembahasan. Memang kita tidak apa-apa bercakap-cakap, jelas kayak biasanya. Cuma apa? Isi dikit-dikit. Enggak, ini anak dengar dari Ustadz ini kayak gini, anak dengar dari Ustadz ini kayak gini. Ya tidak apa-apa, isi dikit-dikit gitu Pak. Yang penting apa? Omongan tuh sekiranya orang ngomong sama kita pulang bawa ilmu. Terlebih-lebih sama keluarga. Itu ditekankan lagi untuk kita kalau ngomong sama keluarga itu kalau bisa ngomongnya ya itu. Ya memang asik kita ngomong sama keluarga, tapi apa? Selit-selitkan ilmu dikit-dikit supaya apa? Supaya dia nanti pas ditanya sama orang, enggak jadi bapakku begini, bapakku jadi ini. Jadi dia kayak misalkan supaya dia itu benar, supaya apa? Jalannya tidak kemana-mana, tidak sesat. Kadang kan zaman sekarang kan susah. Kadang orang perhatikan dirinya sendiri tapi tidak perhatikan keluarganya. Ini yang masalah. Nanti percuma. Misalkan seorang bapak membiarkan seorang anaknya berkeliaran dimanapun, tapi dia tidak ngajarin anaknya sama sekali. Nanti di akhirat bapaknya masuk surga, tidak ditarik sama anaknya ini. Ya Allah, tidak pernah ngajari anak, tidak pernah mukul anak, tidak pernah didik anak. Akhirnya apa? Masuk neraka sama anak. Jadi jangan gini Pak ya, jangan cuma mementingkan diri sendiri, keluarga ini juga. Sama juga dengan istri. Kalau istri tidak kita didik, apa? Nanti nyeret kita ke neraka. Jadi sebagai kepala keluarga itu apa? Harus memperhatikan keluarganya. Dan sebagai ibu, dan bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu juga harus memperhatikan anaknya. Supaya apa? Jalannya benar. Kalau misalkan sampai yang tidak mampu, anaknya ngomong atau apa, masuk no pondok aja. Dan masuk no pondok itu yang sekiranya pondok tidak bisa keluar dari situ. Insya Allah
sawah 100% anak jamu. Soalnya zaman sekarang yang tersisa yang seperti ini apa pondok. Kalau bisa itu pondokkan anaknya apa di tengah pondok-pondok yang tengah sawah. Kalau bisa pondoknya itu pas ngantar malam pondok ditutup matanya supaya tidak tahu jalan. Kan kadang ada anak-anak yang nambang gitu, tiba-tiba tidak mau pondok nangis kabur, kita tidak tahu kemana. Tiba-tiba sampai di rumah. Ayo. Anak sering dengar kejadian seperti ini. Tapi alhamdulillah anak tidak kabur, meskipun anak nangis tuh. Percuma pula digendong bisa sama Allah. Asal di pondok aja. Jadi ya gitu. Kalau misalkan mau mandakan pondok anaknya nakal-nakal, ibu itu aja apa? Kepingin liburan. Siasno bajunya masuk dong di pondok yang sekiranya masuk ke pantai yang dikenal kan. Yang tapi pondoknya kelihatan memang ini ya, tahu kalau di pondok itu kena. Bukan pondok yang tiba-tiba asal di tengah hutan baru tidak kena pondoknya. Tidak. Tapi kalau anak beli saran pondoknya Habib yang di Megabendung itu kalau meskipun tahu jalan mau keluar takut. Soalnya apa? Macan kumbang masih ada, masih berkeliaran. Orang turun dicaplok, selesai. Innalillah. Pulang tinggal nama. Itu kayak gitu. Pondoknya sekiranya anak itu dari salah. Kan zaman sekarang gitu. Anak lihatnya sering banyaknya apa? Mondok nangis, pulang, tahu jalan, udah pulang dia, pulang ke rumah. Dan salahnya bapaknya juga kurang tegas. Kalau bapaknya tegas enak. Dikaplok dia di sana sembarang nggak apa-apa. Dan anak kemarin waktu itu pernah tanya sama Ustaznya anak yang di sana di Hongkong. Ustaz, ya apa kalau kita perlu perlakuan kalau misalkan anak ada istri perlakuan kita ya kalau pukul lama, nggak boleh nih. Apa bisa-bisa dosa. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan nggak boleh kasar sama istri. Tapi kalau sama anak, ente pateni nggak mau. Kalau dia mau, tapi kayak gitu Ustaz. Soalnya apa? Kalau misalnya di dalam kitab itu, di dalam kitab fikih, di dalam qosas. Kalau misalkan anak materi bunuh orang, apa? Ganjarannya dibunuh. Tapi kalau misalkan bapak bunuh anak, tidak apa-apa, tidak ada ganjarannya sama sekali. Tidak ada qisas buat dia, cuma dia dapat dosa, gitu kan. Di dalam agama Islam sendiri, maksudnya di dalam fikih sendiri dikatakan seperti itu. Kenapa? Kalau anak ya tidak apa-apa dikasari, tapi ya gitu. Kan ada memang cara didiknya orang itu beda-beda. Tapi kalau misalkan anaknya nambeng, pernah dulu awal di zaman nonton TV dulu, nonton TV sama abah, kan ada ini kan ada kayak sponsor vitamin gitu. Anak dulu bebel, nggak bisa ingin pelajaran, jujur aja. Sudah, anak bilang sama bapak beli vitamin itu supaya produk encer otaknya. Apa ngambil otak ini loh vitaminnya. Vitamin dari orang-orang dulu ini udah. Orang yang bodoh jadi pintar. Siapa yang nggak pintar sama gara-gara ini katanya? Abah sendiri pintar gara-gara ini. Tapi kayak gitu. Nggak masalah. Wahai kalian adalah nahu yang bagian lain yang tak ada lagi. Ia jalan mujal sedih wa mukhalatin ma'amat muslimin ma'amura mustaqbal bita'limihim wa tanbihihim wa tadkirihim. Qad sara fi hadha zaman bil khusus min amal ummati ala ahli al-ilm istaya ghafla wa jahlatu wa idati an ilm wal amal alaihi amatun nas. Dan yang kata Imam Haddad, sepatutnya bagi orang ilim untuk mengapa ditekankan lagi untuk apa? Jadikan duduknya mereka itu dan campurnya kepada mereka itu apa? Ilim makmurah. Makmurah ini tenang dan mustaqroh, dan mereka itu senang. Jangan sampai kita duduk-duduk tidak dia ulama ini menjelaskan tentang ilim apa, tapi apa? Anunya orang-orangnya gelisah. Jangan seperti itu katanya. Dan di zaman ini katanya pada zamannya beliau, bukan zaman kita. Ini zamannya beliau saja seperti ini. Paling utama untuk orang-orang ahli ilmu untuk apa? Untuk mengingatkan orang yang ghaflah, orang
orang yang lalai dan orang bodoh menyodorkan kepadanya ilmu dan amal atas manusia di muka atas manusia umum, untuk manusia umumnya. Karena sa'ala wal ilm ala dzalika bisukutna ta'lim wa dzikr wal ghalib fasad. Dan jikalau ahli ilm diam atas kerusakannya mereka, jadi orang dibiarkan mereka itu bodoh. Dengan apa? Dengan diamnya mereka, dengan diamnya ahli ilm itu, maka ahli ilm itu masuk orang-orang ilm yang rusak. Maksudnya apa? Salah satu ulama yang su. Amr dzalika musyahadul ihmali amal amriddin wa suqutul ulama yang ta'nimi wa ta'rifihim fala haula wala quwwata illa billah. Dan mereka itu menyaksikan lalainya orang-orang melakukan perkara-perkara agama dan diamnya ulama-ulama dan tidak mengajarkan apapun dengan amal ataupun dengan lisannya mereka. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Taala. Tsumma inna min aqril wadha'i min adabi haqqil alim ayat yukalliman nas bi fi'lil qabla qawlihi ay la ya'muru bi syai'in min khairi illa fayakunu min ahrasim ala fi'lihi wal amali. Dan ditekankan lagi kata yang menghadap bagi orang-orang ahli ilmi dengan adabnya dan pekerjaannya, yaitu apa? Mengatakan, maksudnya berdakwah dengan pekerjaan dulu, maksudnya berdakwah dengan dirinya dulu. Maksudnya apa? Dakwah bil hal. Dia mencontohkan dirinya dulu, dan tidaklah orang menyuruh sesuatu dalam kebaikan kecuali dia sudah mencontohkan. Apalagi di zaman Imam Haddad saja seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang tidak mau mengikuti orang yang ininya kayak gitu, ulamanya sendiri jalan. Pas disuruh sholat ulamanya tidak sholat, ya tidak boleh gitu. Jadi kalau misalkan dari kita, tidak harus orang alim, dari kita sendiri yang tahu tentang ilmu, gimana caranya sholat, gimana ini. Kalau misalkan kita akan mengatakan kepada orang lain, kita harus sudah bisa mengerjakan dulu. Dan orang itu tahu kalau kita lazim, dan orang itu tahu kalau kita ini mengerjakan apa yang dikatakan oleh dia. Dan harus apa? Ini apa? Dan dakwah bil hal ini bukan cuma sekedar harus dilihat orang, enggak. Ya kita memang kerjakan, bukan harus dilihat orang baru kerjakan. Seperti kalanya Habib Umar bin Hafid apa? Kibul hal. Akhtar min kibul lisan. Berbohong kepada, maksudnya dalam keadaan maksudnya itu tadi dia tadi kepingin kalau kerjakan hanya sama ada orang tuh lebih bahaya katanya Habib Umar daripada kita berbohong dengan lisan kita, dengan lidah kita. Wala yanhahu an syai'in min syarri illa wa yakunu min abhari anhu wa ashadu talqan lahu wa yakuna muridan bi ilmihi wa amal wa ta'lim wajhullahi wa darul akhirah faqat. Dan sesuatu yang dicegah, maksudnya disuruh nyegah oleh dia, jangan sampai orang ini yang nyegah datangin. Harus dia menjauhkan dirinya dari dia. Seperti kayak kemarin katanya kiai dakwah di barbar, tapi dianya minum, suruh orang tidak boleh minum, tapi dianya minum. Ya ini tidak boleh. Kalau mencegah orang, dia harus mencegah diri sendirinya dulu dari perbuatan dosa tadi itu. Dan ulama-ulama seperti ini, maksudnya ulama yang disifatkan itu ya kata Imam Haddad, dengan mereka melakukan seperti ini, niatnya cuma satu, ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Bukan karena kata Imam Haddad dunal akhir min jahu mal wilayah aw syai'in min aradi dunya. Bukan karena dia kepingin dapat kedudukan, atau ingin dapat harta, atau ingin dapat wilayah, atau ingin dipandang oleh orang. Bukan. Dia hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Nah seperti sabda Nabi SAW, kalau Rasulullah SAW, "Maqala bainam mimma yubtagha bihi wajhullahi yubahiya min ulama, aw imaliya min sufaha, aw yasifa bihi wujuhun nas ilahi lagi Allah wa ala wal
Saya Rasulullah Rasulullah sabda, barang siapa mencari ilmu, akan tapi yang dicari itu apa? Bukan ridho Allah, tapi apa? Mukanya, cari muka kepada ulama-ulama. Dan apa? Nyari debat sama ulama-ulama. Maksudnya karena dia merasa dirinya pinter, dia ingin debat. Ini. Dan apa? Kepingin dipandang oleh manusia. Maka apa? Dia bertemu Allah dan Allah dengan keadaan murka. Jadi dia ditemukan Allah dan Allah dalam keadaan murka. Allah, jadi Allah tidak suka orang-orang ahli ilmu yang seperti ini, yang mengharapkan dunia dan mengharapkan mal, yang mengharapkan segala macam yang di dunia ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah bil hal, a'udzubillahi min ahwalil nar. Semoga Allah memberi manfaat pada ilmu kita, dan apa yang diamalkan kepada kita bermanfaat dan menambah ilmu kita. Alhamdulillah wa na'udzubillah min ahwalil nar. Alhamdulillah telah selesai pembahasan tentang ilmu. Insyaallah minggu depan kalau misalkan tidak ada halangan atau yang insyaallah minggu depan lagi kita akan membahas mabhatus shalah. Apa? Pembahasan tentang sholat. Dan ini kan jadi Imam Haddad ini membagi tentang babnya, ini bab sholat, ini bab takwa. Tadi dan kita alhamdulillah kita sudah menghatamkan yang namanya bab ini. Dan kita insyaallah kita amalkan, dan cuma tidak sampai kita saja. Karena kalau misalkan orang itu tidak bisa ngomong sama keluarganya atau bawa ke sini atau bawa ke majelis-majelis ilmu lainnya. Kalau tidak mau paksa. Bukan misalkan bukan majelis ilmu ini tidak berat, tidak sampai sejam, setengah jam boleh. Dan untuk supaya bukan kita yang tahu ilmu, keluarga kita juga tahu ilmu. Dan jangan sampai keluarga kita tidak terima ilmu dari kita. Maksudnya pas dibilang udah jangan sampai seperti itu. Jadi bilangkan supaya kita mengingat ilmu-ilmu dari sini itu gimana? Caranya satu, ngasih tahu sama keluarga kita seperti apa. Ini seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa mengingat apa yang kita pelajari hari ini ataupun yang kemarin-kemarinnya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kami farfana yang malam tanah waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Ya Rahim
غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamta nubuwah wa risalah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أختم يومي بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير